Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan guru yang sudah hadir dalam presentasi di Kombel hari ini ya. Saya hormati teman-teman semua serta ibu kepala sekolah yang nanti mungkin hadir ya. Mohon perhatiannya untuk menyimak sedikit pemaparan saya tentang rencana tindak lanjut atau perencanaan pembelajaran berbagai proyek dengan komunitas belajar sekolah yang saya angkat yaitu dalam permainan tradisional, permainan egrang. Latar belakang yang jadi bahan saya untuk mengambil materi ini yaitu karena permainan tradisional adalah warisan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Permainan ini biasanya menggunakan alat-alat sederhana yang mudah ditemukan di sekitar, seperti batu, kayu, atau tanah. Selain sebagai hiburan, permainan tradisional juga mengandung nilai-nilai pendidikan, sosial, dan budaya yang sangat penting bagi perkembangan serta karakter peserta didik. Namun di era ini, ya, Bapak Ibu, permainan tradisional sudah semakin jarang dimainkan karena tergeser oleh permainan yang berbasis teknologi seperti game online dan game konsol lainnya. Nah, dari situasi ini kita membutuhkan perhatian lebih agar permainan tradisional dapat kembali dimainkan dan menjadi sarana permainan yang dalamnya terdapat interaksi fisik, sosial, dan emosi yang dapat menunjang tumbuh kembang serta didik ya. Karena ketika ada game online dan lainnya, mereka tidak berinteraksi secara fisik, tidak juga berinteraksi secara sosial. Jadi itu akan berpengaruh terhadap perkembangan mereka. Nah, selanjutnya tujuan program permainan tradisional dengan metode belajar dari proyek. Yang pertama, melestarikan budaya lokal. Yang kedua, mengembangkan dan meningkatkan kreativitas peserta didik. Yang ketiga, mengoptimalkan kesehatan fisik. Yang keempat, mendorong pembelajaran kolaboratif berbasis proyek. Yang kelima, membangun karakter positif dan nilai-nilai sosial. Yang terakhir, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yang pertama, capaian. Yang A, pemahaman dan pelestarian budaya lokal. Yang B, meningkatkan kemampuan sosial dan budaya. Yang C, membentuk karakter positif. Yang D, meningkatkan antusias belajar. Yang selanjutnya adalah langkah pelaksanaan. Yang pertama, perencanaan program. Yang B, pengenalan permainan tradisional. Yang C, pembelajaran berbasis proyek. Yang D, praktik bermain permainan tradisional. Yang E, referensi dan evaluasi. Yang F, pelaporan dan dokumentasi. Yang ketiga adalah hasil yang diharapkan dari rencana tindak lanjut ini adalah meningkatkan kesadaran peserta didik akan budaya lokal. Yang selanjutnya menciptakan hubungan sosial yang lebih baik antara peserta didik. Yang tiga, menciptakan kesehatan fisik, sosial, dan emosional. Yang selanjutnya mengembangkan karakter dan nilai positif. Yang selanjutnya meningkatkan motivasi belajar dan kreativitas. Dan yang terakhir terbentuknya komunitas belajar yang kuat. Indikator pencapaian yang diharapkan ya. Yang pertama, peserta didik memiliki pengetahuan dalam mengenai jenis permainan tradisional egrang, asal usulnya dari mana, serta nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya itu apa saja. Yang kedua, peserta didik mampu berkomunikasi secara efektif, bekerja sama dalam tim, dan menunjukkan keterampilan sosial yang baik. Yang ketiga, terjalinnya hubungan yang harmonis antara peserta didik, guru dan komunitas belajar sekolah dalam rangka melestarikan budaya lokal dan mendukung proses pembelajaran. Yang keempat, peserta didik lebih termotivasi dan antusias dalam mengikuti proses pembelajaran yang dikemas dalam permainan tradisional. Yang terakhir, peserta didik lebih aktif bergerak dan mengalami peningkatan kesehatan fisik berkat keterlibatan dalam permainan yang memerlukan aktivitas fisik. Selanjutnya ada struktur program dan mitra dalam komunikasi belajar. Target peserta yaitu kelas 8A sampai kelas 8H. Target jumlah pesertanya ada 256 siswa. Usia siswa kurang lebih antara 13 sampai 14 tahun. Tempat pelaksanaan lapangan atau halaman depan sekolah.
mitra dalam komunitas belajar, yaitu guru PJK sebagai fasilitator, guru anggota kompel yang bertugas membantu berjalannya dan berdokumentasi hasil kegiatan. Yang selanjutnya orang tua membantu memfasilitasi peserta didik ya, dari pembuatan alat dan lain-lainnya. Nah, ini ada rencana evaluasi ya. Yang pertama dari awal program untuk menilai pengetahuan dasar peserta didik tentang permainan tradisional dan kesiapan fisik mereka. Yang kedua, tentang program mengobservasi partisipasi dan keterlibatan peserta didik dalam proses permainan. Jadi dalam program ini teman-teman kan kita akan melihat partisipasi siswa dan keterlibatan peserta didik dalam melaksanakan permainan tradisional. Yang selanjutnya adalah di akhir program refleksi individu dan kelompok serta penilaian terhadap keterampilan fisik, kerjasama dan sikap peserta didik. Yang keempat ada komunitas sekolah, dukungan kepala sekolah, guru anggota kompel, orang tua dan komite sekolah untuk membantu pelaksanaan dan evaluasi program yang telah dilakukan. Nah, ini kemungkinan ada tantangan dan berikut solusi yang mungkin saya ambil ketika pembelajaran ini dilaksanakan. Tantangan pertama adalah mungkin kesulitan yang dialami peserta didik dalam menguasai keterampilan permainan egrang. Jadi mungkin peserta didik akan kesulitan menguasai permainan egrang karena mereka lebih terbiasa dengan mungkin olahraga jari ya, mainnya dia pakai jari. Kalau ini kan mereka harus melibatkan kegiatan fisik. Nah, solusinya memberikan contoh secara bertahap dan memberikan instruksi dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Jadi kalau kita memberikan pengetahuan ke mereka, tapi kita nggak terlalu cepat biar mereka itu nampaknya bisa. Tantangan kedua, akan ada peserta didik yang kurang tertarik dan mungkin merasa tidak mampu memainkan egrang. Pasti sebagian besar baru pertama nggak langsung bisa ya. Jadi nanti solusinya memberikan motivasi kepada peserta didik dan menyampaikan contoh serta praktik percobaannya dengan metode bermain agar menarik minat peserta didik. Tantangan yang selanjutnya ada keterbatasan waktu untuk berlatih dan melakukan refleksi yang lebih mendalam. Solusinya menginstruksikan untuk menambah waktu berlatih di lain waktu dan mengalokasikan waktu refleksi yang cukup di akhir setiap sesi untuk memberi kesempatan peserta didik untuk berbagi pengalaman secara bergantian. Jadi ketika keterbatasan waktu ini disiasati dengan peserta didik harus menambah jam latihannya masing-masing di rumah atau di jam istirahat sekolah. Nah, ini ada terakhir penutup dan rencana tindak lanjut. Penutupnya, belajar berbasis proyek dengan materi permainan tradisional diharapkan dapat meningkatkan keterampilan fisik, kerjasama serta pemahaman tentang budaya pada peserta didik kelas 8. Pembelajaran pusat pada peserta didik memberikan kesempatan pada mereka untuk aktif dan mengembangkan kreativitas. Rencana tindak lanjut, dokumentasi kegiatan dan refleksi untuk perbaikan di masa mendatang. Catatan, rencana ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan mendalam melalui permainan tradisional serta mengembangkan keterampilan sosial motorik peserta didik. Diharapkan melalui proyek ini, peserta didik dapat mengenal dan melestarikan permainan tradisional serta budaya sambil belajar tentang pentingnya kerjasama dan sportivitas. Jadi sebelum saya mengambil program tindak lanjut ini, saya juga sudah mencoba menerapkan kepada pembelajaran saya secara belum menyeluruh, cuma sudah pernah mempraktekkan dan hasilnya saya pernah dokumentasikan sedikit. Contohnya seperti ini. Mereka juga aktif dan sebenarnya mereka oke kok, mainan tradisional itu oke. Tinggal kita gimana mengemasnya. Mereka lebih aktif, lebih bahagia menerima pembelajaran itu. Ya. Dan ini juga mungkin ada beberapa siswa yang beberapa kali latihan langsung bisa. Jadi itu mungkin presentasi dari saya. Mohon bantuan Bapak Ibu untuk melanjutkan proses tindak lanjut ini di pembelajaran yang mungkin nanti akan saya laksanakan di setiap pembelajaran di kelas tersebut. Nah, setelah ini saya minta tolong Bapak Ibu untuk mengisikan refleksi, mungkin nanti lembar refleksinya akan saya bagikan. Selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan dari presentasi yang saya bawakan? Silakan. Oke, jadi rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya.
Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.